Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kemarin kita membahas tentang video yang dikemukakan oleh Ibu Dirjen GTK. Sekarang kita mendengarkan langsung dari tim koordinator atau tim Pokja yang menangani tentang P3K secara langsung. Jadi secara teknisnya akan dibahas oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, baik dari komponen pemerintah daerah maupun dari Bapak Ibu calon peserta seleksi untuk guru ASN tahun 2022. Perkenankan ini kami paparkan bagaimana mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 untuk menopang pendidikan yang lebih berkualitas. Jadi yang perlu kita pahami dulu filosofi kita ini untuk tahun 2022. Jadi mengingat dari hakikat ini manusia ya, ini dari psikolog Amerika Benjamin Bloom, bahwa diri manusia itu terdiri dari peta kognisi, intelektual pengetahuan, EQ, afektif, sikap emosional, dan psikomotor. Nah, berdasarkan dengan penciptaan diri manusia itu sendiri, lalu dengan adanya pengalaman, pembelajaran, pendidikan, pelatihan, dan lainnya, itu akan mengakibatkan perubahan perilaku. Nah, perilaku inilah yang akan menggambarkan bagaimana peta kompetensi kognitifnya individu manusia, afektifnya, dan juga psikomotornya. Nah, untuk guru itu sendiri, tuntutannya di abad 21, dia harus memiliki kemampuan untuk melatih siswanya agar dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan memiliki critical thinking and problem solving, dan kreativitas. Itu bagaimana perilaku guru tuntutan ke depan ini dapat membentuk siswa sama apa yang dituntut seperti abad 2021. Nah, untuk kompetensi guru dan dosen itu sendiri berdasarkan Undang-Undang 14, ini ada tuntutan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kita ketahui untuk profesional itu ada di ranah kognitif, pedagogik, sosial, dan kepribadian itu ada di ranah afektif dan psikomotor. Ini yang kenapa mekanisme seleksi guru ASN tahun 2022 ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, sebagai ASN-nya sendiri, merujuk pada Undang-Undang 5 tahun 2014, itu diwajibkan untuk memiliki kompetensi teknis, sosiokultural, dan manajerial. Sehingga dari gabungan kompetensi-kompetensi tuntutan dari Undang-Undang 5 mengenai ASN dan Undang-Undang 14 mengenai guru, maka ranah kompetensi inilah yang harus ditunjukkan oleh perilaku guru masa depan. Nah, dikarenakan ranah yang berperilaku untuk kognitif, afektif, dan psikomotor ini sangat komprehensif, maka diperlukan pengukuran yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus menilai kualitas secara lebih komprehensif. Ini sebabnya tahun 2022 akan ada 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya penilaian yang berbeda, sehingga individu itu dapat dinilai secara komprehensif dari berbagai aspek, baik dari kualitas secara diri manusianya itu sendiri, tuntutan ASN-nya, dan gurunya, dan dia sebagai gurunya. Ini yang melatar belakangi mekanisme seleksi tahun 2022 untuk guru ASN P3K. Nah, selanjutnya tadi Bu PLT Dirjen sudah mengemukakan bahwa tahun 2022 akan ada 3 mekanisme, yaitu prioritas pertama itu akan kita prioritaskan untuk guru-guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Ini tidak perlu tes lagi karena dia sudah lolos seleksi. Lalu yang kedua, untuk seleksi kesesuaian dan verifikasi, ini yang tadi di bahasanya ya penilaian observasi untuk guru-guru yang akan mengikuti ujian seleksi tahun 2022. Yang tadi saya bilang dinilai secara lebih komprehensif. Karena bukan hanya kognitifnya saja yang dinilai, namun afektif dan psikomotornya juga akan dinilai oleh pemerintah daerah.
Yang ketiga, untuk pelamar umum tetap akan dilaksanakan seleksi menggunakan tes seperti tahun-tahun sebelumnya, karena belum memungkinkan untuk dilakukan uji observasi. Selanjutnya, kami berpesan untuk seluruh guru-guru di Indonesia ini, tolong perhatikan nomor induk NIK, ya, NIK itu agar sama, konsisten antara apa yang telah dimasukkan di Dapodik, itu pertama. Kedua, dengan apa yang ada di Dukcapil. Karena nanti ketika pelamar itu masuk, yang akan jadi primary key, yang akan jadi kunci itu adalah NIK. Jika NIK itu di Dapodik dengan Dukcapil tidak sama, maka pelamar tidak dapat mungkin untuk melanjutkan ke form berikutnya, ke sesi berikutnya. Ini kami berpesan betul pada seluruh calon pelamar. Perhatikan NIK yang ada di Dapodik dan yang ada di Dukcapil. Itu satu. Yang kedua, minta tolong untuk diverifikasi kembali pemberkasan kualifikasi ijazah S1-nya melalui link di aplikasi Info GTK. Sudah, dengan adanya kode-kode NIK yang sudah sinkron tersebut, nanti sistem secara otomatis akan membedakan individu mana yang masuk ke P1, individu mana yang masuk ke P2 sebagai K2, individu mana yang masuk ke P3, ini yang bisa dilakukan dengan mekanisme observasi, penilaian observasi, lalu individu mana yang akan masuk ke pelamar umum, ini yang individu-individu yang belum mencapai 3 tahun di Dapodik, atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG Percepatan. Selanjutnya, untuk mekanisme yang pertama, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu PLT Dirjen. Kita akan mengutamakan sesama guru P1 ini, sesama yang sudah lulus passing grade, akan kita lihat dulu mana yang K2. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Prioritas pertama, kita tempatkan dulu K2. Jika masih ada formasi, maka guru-guru yang lulus passing grade yang sebagai honor negeri pada saat pelamaran tahun 2021 ya. Pada saat pelamaran tahun 2021, satu. Lalu jika masih ada kuota, kita lihat lulusan PPG. Jika masih ada kuota di daerah, maka untuk honorer swasta. Ini kita akan selalu dorong ke pemerintah daerah agar formasi yang diajukan di tahun 2022 ini harapannya harus lebih besar dari jumlah P1 atau jumlah guru yang telah lulus passing grade. Sehingga untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 ini sampai dengan honorer swasta itu dapat diprioritaskan untuk penempatannya. Selanjutnya, jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi SSCASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana. Penempatannya akan di mana, setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar, langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengemukakan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Gitu. Jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh di daerahnya, dan tidak memungkinkan ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sudah menempati,
suatu sekolah negeri itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa melamar ke sebagai guru SD karena memang dia selama ini sebetulnya mengajar di SD. Nah, tapi dia tetap harus mengikuti pola observasi, pola penilaian kesesuaian untuk P2 atau P3 misalnya. Jadi dia mengikuti observasi P2 P3 sebagai guru SD. Karena dia kemarin kan lulusnya sebagai guru IPA. Nah, karena daripada dia menunggu sebagai guru IPA, menunggu ketersediaan, mungkin ada yang pensiun entah tahun 2024 atau 2025 misalnya, jika saya ingin bertarung di observasi, itu diperbolehkan. Dia akan mengikuti pola observasi di tempat di mana dia bertugas, misalnya di SD. Nah, semoga menang. Apabila dia menang, maka dia akan ditempatkan di sekolah tempat dia mengajar, di SD saat ini dia mengajar. Selanjutnya ini untuk P1, ini sudah kita ini ya, ini tidak untuk P1 tidak, intinya tinggal tunggu pengumuman yang ada di SSCSN ketika dia daftar ulang. Jadi jangan lupa untuk seluruh guru yang P1, walaupun Anda sudah memiliki passing grade P1, tetap Bapak Ibu guru P1 tetap harus mendaftar kembali, tetap harus melakukan aktivasi kembali ke aplikasi SSCSN. Nanti tinggal lihat pengumumannya melalui aplikasi tersebut, SSCSN tersebut akan ditempatkan di mana. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk yang P2, yaitu penilaian observasi, baik untuk K2 maupun untuk guru honorer negeri yang telah mengajar minimal 3 tahun. Perlu diperhatikan di sini, bahwa individu yang dapat melamar ke P2 atau P3, itu guru yang saat ini sedang aktif. Ini agak berbeda dengan tahun 2001 kemarin. Untuk yang tahun 2022, kondisinya harus saat ini dia aktif. Nah, kalau dia kondisi saat ini aktif, dia bisa mengikuti observasi apabila dia telah memiliki 3 tahun masa tugas. Walaupun tidak berturut-turut, sekali lagi, walaupun tidak berturut-turut. Jadi, misalnya dia aktif ya di tahun 2022, 2021 dia tidak aktif, 2020 dia aktif, 2019 tidak aktif, 2018 aktif, 2015 aktif. Nah, ini ketika dikumulasikan lebih dari 3 tahun, dia diperbolehkan untuk mengikuti mekanisme seleksi observasi. Catatannya saat ini dia aktif. Existing saat ini dia sedang aktif. Selanjutnya, ini kami minta tolong ke Bapak Ibu di pemerintah daerah bahwa kita lihat di sini sebetulnya contoh untuk guru ASN. Kita punya guru ASN itu ada 1,3 juta. Namun yang memenuhi beban kerja itu hanya 1,2 juta. Artinya ada sekitar 84.000 ASN yang menumpuk di sekolah, di suatu sekolah. Begitu juga dengan guru non-ASN. Dari 724.000 yang kita punya, hanya 490.000 yang memenuhi beban kerja. Artinya ada sekitar 233.000 yang saat ini menumpuk. Saat ini menumpuk, itu yang tadi Bu PLT Dirjen juga sudah menjelaskan. Nah, pola observasi yang saat ini adalah penilaian di mana tempat dia bekerja apabila sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tadi dikemukakan oleh Ibu PLT Dirjen bahwa misalnya ada suatu sekolah kebutuhannya ada 3, namun guru non ASN-nya di situ ada 4, maka jumlah yang dapat diterima di sekolah tersebut maksimal adalah 3. Tidak bisa 4-4-nya diterima. Jadi sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah ya, untuk segera mendistribusikan guru-guru non ASN yang saat ini masih menumpuk di dalam suatu sekolah.
Jadi lebih baik dia didistribusikan ke sekolah yang kosong agar dia dapat kemungkinannya terbuka untuk memenangkan mekanisme pola observasi. Gitu. Jadi tidak bersaing dengan sesama temannya yang ada di sekolah induk, intinya itu. Selanjutnya, mekanisme untuk yang pelamar prioritas kedua dan prioritas ketiga, baik THK 2 ataupun guru honor negeri yang sudah lebih dari 3 tahun, ini masih sama. Jadi dia tinggal menggunakan aplikasi SSC ASN milik BKN, lalu ada pemilihan formasi, ada masa sanggah. Oh ya, di sebelumnya di sini juga ada seleksi administrasi oleh Pemda yang sebelumnya seleksi administrasi contoh untuk ijazah S1 itu pusat yang melakukan. Untuk tahun 2022 ini kita limpahkan ke Pemda. Jadi Pemda tidak perlu lagi memikirkan linearitas karena linearitas itu sudah tersistem. Sistem akan memilih apakah dia linear atau tidak. Nah, masalahnya kadang ada individu yang misalnya dia mengakui bahwa saya ini jurusannya matematika, misalnya seperti itu, saya ini jurusannya matematika. Padahal ijazahnya adalah IPA, misalnya seperti itu. Nah, sistem akan mengakui dia sebagai guru matematika, maka linearnya kemana? Nah, kami minta tolong ke Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian antara pengakuan apakah dia matematika betul, gitu, dengan ijazah yang memang dia lampirkan. Jangan sampai nanti dia mengaku matematika, bukan mengaku berbohong maksud saya, mungkin dia salah klik atau ya salah pemilihan kualifikasi begitu. Tapi sebetulnya ijazah yang dia miliki adalah ijazah IPA. Nah ini yang jadi pemerintah daerah itu tinggal menilai kesesuaian saja, administrasi kesesuaian. Tidak perlu lagi melihat banyak berpikir mengenai kira-kira ini linear atau tidak dengan jabatan yang dia lamar, karena itu nanti dia sistem yang akan berpikir mengenai linearitas. Pemda tinggal melihat kesesuaian antara berkas yang dia miliki dengan pengakuan yang ada di sistem. Untuk selanjutnya masih sama, ada administrasi, sanggah administrasi, lalu dia ikut seleksi kompetensi, sampai dengan pengumuman hasil, sampai dengan penempatan, semuanya masih sama seperti tahun 2021. Nah, ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan tidak banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih. Dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B. Sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya, ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal. Karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah
ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindah. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasi yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu, nah ini. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka, jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing 1, sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya 1, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya 1, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non-ASN yang kelebihan. Misalnya, jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya, karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya, guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non-ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser
individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini. Selanjutnya ini kami sudah kemarin ya, kami sudah membagikan pada waktu rakortek dengan pemerintah daerah, kami sudah membagikan aplikasi dan akun kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk aplikasi penilaian observasi. Nah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM lalu akan membuat akun untuk masing-masing kepala sekolah penilai. Kepala sekolah nanti akan membuat akun untuk guru senior yang dipilih. Guru senior yang dipilih. Nah, di sini kami tekankan bahwa guru senior yang memilih yang menilai penilaian observasi nanti untuk seleksi guru honorer, guru non ASN, guru senior ini harus dipilih guru ASN. Jadi jangan sampai nanti ada guru non ASN menilai sesama guru non ASN. Jadi yang berhak untuk memberikan penilaian itu adalah guru ASN, agar tidak ada konflik of interest. Itu. Jadi penilai itu betul-betul sudah jadi ASN gitu ya. Nah, seluruh akun kepala sekolah dan guru senior yang dibuat itu bukan hanya dibuat hanya sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pemerintah daerah buka formasinya. Misalnya di sini ada sekolah, ada formasinya, ini ada formasinya, sekolah ini ada formasi, ini juga ada formasi. Bukan berarti hanya kepala sekolah yang sekolahnya ada formasi ASN P3K-nya saja. Namun seluruh kepala sekolah dan guru senior yang sekolahnya ada pelamar non ASN-nya. Bukan hanya ada formasinya, namun ketika ada individu pelamar, berarti kepala sekolahnya harus dibuatkan akun untuk dapat menilai individu guru non ASN sebagai pelamar seleksi untuk tahun 2022. Nah, terus gimana ini kalau seandainya dari dinas pengawas ini misalnya ada sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah, oke. Berarti pengawas ini langsung membuat akun untuk guru senior. Pengawas sekolah tidak perlu dibuatkan akunnya. Selanjutnya, ini yang tadi juga Bu PLT Dirjen telah mengemukakan bahwa untuk seleksi observasi ada 3 komponen yang akan dinilai. Background check-nya, latar belakangnya, kompetensinya yang memiliki bobot 40%, dan kinerjanya yang memiliki bobot 60%. Untuk latar belakang, ini hanya ya dan tidak. Ya dan tidak. Apakah dia melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, nafsa, atau melakukan intoleransi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan ya atau tidak. Sekalinya ya, sekalinya pernah dibilang ya, maka individu guru tersebut tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dan kinerja. Jadi diharapkan ini karena guru diwajibkan untuk memiliki kompetensi sosial dan kepribadian juga ya, sehingga jika ada inkompetensi untuk masalah sosial dan kepribadian, maka dia langsung tidak bisa mengikuti ujian seleksi baik kompetensi maupun kinerja. Nah, selanjutnya untuk kompetensi ini yang dinilai adalah bagaimana tingkah laku individu guru tersebut, kompetensi guru tersebut sebagai guru, maksudnya bagaimana cara dia melakukan pembelajaran, bagaimana cara dia melakukan diferensiasi murid, bagaimana cara dia melakukan pengembangan diri dan lain sebagainya. Oleh karena kompetensi yang berbobot 40% ini merupakan indikator kinerjanya dia sebagai guru, maka yang bisa menilai hanyalah kepala sekolahnya, guru seniornya, dan pengawas sekolahnya. Karena nanti yang dinilai adalah masalah pembelajaran, diferensiasi, dan lain sebagainya. Intinya itu. Lalu untuk yang kinerja, yang berbobot 60% ini,
Itu individu itu akan dinilai bagaimana behaviornya dia, bagaimana tingkah lakunya dia sebagai individu ASN, bukan sebagai gurunya, namun sebagai ASN-nya. Bagaimana kinerjanya dia, bagaimana loyalitasnya dia, bagaimana pengabdiannya dia, bagaimana kolaborasinya dia, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena peta indikator kinerja ini adalah sebagai ASN-nya, bukan sebagai individu gurunya ya, sebagai ASN-nya, maka yang melakukan penilaian di sini adalah kepala sekolahnya, guru seniornya, pengawas sekolahnya, dan juga dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Ini ada bobot 60. Nah, ini nanti biarkan sistem gimana kalau seandainya kepala sekolahnya tidak ada, yang ada hanya guru senior dan pengawas, maka pembobotan akan dilakukan. Kepala sekolahnya tidak ada, guru seniornya akan dapat bobot 60%, pengawasnya juga akan dapat 40%. Bagaimana jika yang ada hanya kepala sekolah dan guru senior? Tidak ada pengawasnya. Oke, berarti kepala sekolah dapat bobot 70%, guru senior dapat bobot 30%. Ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi Juknis Kemendikbudristek yang sudah kita keluarkan untuk penilaian observasi. Selanjutnya kami informasikan ke Bapak Ibu semua, baik dari komponen calon pelamar dan maupun pemerintah daerah, bahwa ujian kali ini akan merging bagaimana pola kompetensi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 yang dituntut, yaitu profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian, lalu di-merge dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang menuntut untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Ini nanti soal akan memerge dan sudah ada, nanti ada di sistem penilaian. Bapak Ibu penilai tinggal menilai kesesuaiannya dia. Nah, kenapa saya bilang kesesuaiannya? Ini contoh. Ini hanya contoh. Ini saya melakukan contoh, misalnya ini calon pasangan lah, misalnya ada orang berpasangan, nah dia ingin melakukan pendekatan. Dalam melakukan pendekatan, calon itu melakukan apa? Apakah dia selalu minta ke pasangannya mengenai kekurangannya dia apa? Apakah dia selalu meminta bukan kekurangan, tapi langsung konkret, langkah konkret perbaikan? Gimana cara saya melakukan perbaikan diri? Nah, ini apakah calon pasangan itu melakukan evaluasi bersama, pembahasan bersama, atau selalu meminta gambaran? Nah, dari keterangan-keterangan ini, Bapak Ibu penilai tidak perlu memikirkan mana bobot tertinggi, mana bobot rendah. Intinya, ini kan hanya pertanyaan mengenai gambaran diri. Jadi jika si calon individu tersebut misalnya selalu meminta mengenai catatan kekurangan, ya tinggal pilih A. Kalau dia selalu membahas, mengevaluasi, ya berarti pilih C. Kalau dia selalu minta langkah konkret, bagaimana perbaikan, ya berarti pilih B. Tinggal mencentang apa yang sesuai dengan diri individu calon pelamar. Itu saja. Jadi tidak perlu kata-kata ini sudah kita buat bagaimana caranya dapat menggambarkan secara real karakter dari individu pelamar. Selanjutnya ini untuk kinerja, nanti karena tim penilai baik kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah itu tinggal menilai individu non-ASN yang bekerja di sekolahnya masing-masing, itu berarti tidak memerlukan waktu yang lama. Ini akan kami berikan waktu sekitar 2 hari, ya, hari pertama dan hari kedua penilaian, karena ini yang dinilai itu sedikit gitu loh, yang dinilai sedikit, 2 hari, lalu hari ketiga sampai dengan hari ketujuh, pemerintah daerah, baik dinas pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan pembobotan atau penilaian terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh si kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kenapa ini lebih panjang? Karena
pemerintah daerah ini akan menilai seluruh individu non-ASN yang mendaftar di daerahnya. Sedangkan untuk yang di blok yang pertama ini, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah, hanya menilai individu non-ASN yang mendaftar di sekolahnya. Misalnya 2, 3 orang atau 4 orang, ya dia hanya menilai 2, 3 atau 4 orang. Sedangkan pemerintah daerah akan menilai seluruh individu non-ASN yang ada di daerahnya yang melamar. Ini panduan teknis ini nanti ada untuk pemerintah daerah sendiri, dia tinggal melakukan pembobotan. Selanjutnya untuk yang mekanisme ini harus ketika melakukan penilaian, kami mohon pada Bapak Ibu perhatikan, tolong apabila ini untuk sekolah-sekolah yang jarang mendapatkan sinyal, ini nanti kasihan penilai-penilai ini, penilai-penilai baik kepala sekolah, pengawas, dan guru senior ini. Baiknya pemerintah daerah itu dapat mengumpulkan individu-individu penilai, ya, pengawasnya, kepalanya, dan guru senior itu ke dalam satu lokasi, entah di KK, entah di kelompok kerjanya, atau di tempat Bapak Ibu di pemerintah di kantor pemerintah daerah, atau kalau seandainya pemerintah daerahnya itu sangat luas, terdiri dari kepulauan, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu Pemda itu bisa mengumpulkan di beberapa titik. Yang penting penilaian itu diharapkan agar dapat berjalan sesuai. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang tidak lulus hanya dikarenakan masalah teknis atau masalah administrasi, sinyal lah, atau telat isi lah, atau tidak mengerti Jadi kalau kumpul itu kan kondisinya akan lebih secara psikologis, kondisi penilaiannya itu akan lebih mengena. Ini yang kami harapkan dari pemerintah daerah. Lalu selanjutnya untuk pelamar umum ini masih dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun 2021, menggunakan tes kognisi, ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan ini masih sama seperti tahun 2021. Siapa saja yang bisa ikut untuk pelamar umum? Guru honorer di sekolah negeri yang belum mencapai 3 tahun, lalu individu walaupun tidak terdaftar di Dapodik tidak masalah, asalkan dia sudah punya sertifikat mendidik dari program PPG prajabatan, atau individu di swasta ketika ingin memasuki sekolah negeri. Ini dilakukan untuk dengan mekanisme tes. Alur mekanisme tes itu masih sama seperti tahun 2001, melakukan pelamaran, pemilihan formasi, seleksi kompetensi, dan lain sebagainya sampai dengan ditempatkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Seluruh pelamar, baik P1, P2, P3, ataupun pelamar umum, nanti akan melamar ke SSCASN secara serentak. Semuanya melamar dulu. Setelah itu nanti P1 ditempatkan. Lalu P2 dan P3 kita lakukan uji observasi. Jika masih ada formasi, maka baru kita melakukan uji tes untuk pelamar umum. Pelaksanaannya akan sekuensial antara P1, P2, dan P3, serta pelaksanaan umum untuk pelamar umum. Itu sekuens. Namun pelamarannya ke SSCASN itu harus serentak. Nah, ketika aplikasi SSCASN dibuka, seluruh individu melamar, nanti sistem yang akan memilah apakah dia P1, P2, P3, atau pelamar umum. Nah, setelah itu nanti tinggal menunggu pengumuman kapan P1, kapan P2 dan P3, lalu kapan pelamar umum. Untuk jadwal, ini kami masih ambil dari apa yang digambarkan oleh Panselnas. Namun ada kemungkinan untuk seleksi guru itu akan lebih maju dari apa yang ditampilkan di layar saat ini. Sehingga kami mohon pada Bapak Ibu, baik calon peserta seleksi dari individu guru, ya,
tahun 2022 maupun dari pemerintah daerah untuk selalu cek ini pengumuman yang ada di sini, portal ini guruppk.kemdikbud.go.id. Ini selalu cek, ini di sini akan ada selalu pengumuman. Atau kalau di Pemda kemarin kita sudah membagikan aplikasi untuk penilaian baik untuk BKPSDM maupun untuk Dinas Pendidikan. Di bawah itu ada tulisan helpdesk. Nah, itu tinggal diklik saja, itu akan masuk ke pelayanan. Nah, di situ untuk portal ini itu akan ada updating pengumuman. Jadi waktu kita ini sudah tinggal hitungan hari, tidak lagi hitungan minggu. Kita sudah akan melakukan pendaftaran dalam hitungan hari. Kapan? Nah, nanti kita akan umumkan setelah ada jawaban dari Panselnas, BKN dan Kemenpan. Nanti setelah kita ada jawaban, gitu, pengumuman itu akan kita letakkan di ini guruppk.kemdikbud.go.id. Ini kontaknya nih, nggak usah ya, .go.id titik udah langsung masuk. Di situ akan ada pengumuman yang terupdate. Mungkin begitu dari saya, bagaimana sekiranya kita akan melakukan ujian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Terima kasih.